Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 906. Kota Walet. Theodore sangat terkejut ketika dia mengetahui tentang tujuannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, dia membayangkan Jack memutuskan untuk langsung menuju utara dan menuju ke arah kota Jin. Kota Walet praktis berada tepat di sebelah kota Jin. Keluarga Lambert adalah keluarga terkemuka di kota Jin. Keluarga Taylor akan melakukan misi bunuh diri jika mereka terus melanjutkan perjalanan ini. Serius, bukankah lebih baik kita pergi sejauh mungkin, Jack? Terlalu berbahaya untuk pergi ke kota Walet. Fiona juga terkejut, dia dengan cepat bertanya pada Jack. Dia tidak mengharapkan Jack akan memberikan senyum yang tidak menyenangkan sebagai tanggapan. Aku punya urusan yang harus dilakukan di kota Walet. Selain itu, kupikir keluarga Lambert akan memulai penyelidikan mereka di kota Eastfield dengan asumsi mereka ingin melacak kita. Dan, apa yang akan mereka lakukan setelah mengetahui kita telah pergi? Mereka pasti akan mencari kita di daerah tetangga yang lebih jauh, mungkin mereka akan pergi ke kota-kota di selatan. Mereka akan mengira kita akan melarikan diri sejauh mungkin dari kota Jin. Realisasi muncul di kepala Theodore. Aku mengerti, mereka akan kurang waspada jika kita bersembunyi di depan mata mereka. Mereka tidak akan mencari kita di daerah sekitar situ. Mereka akan mengira akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menemukan kita jika mereka menuju ke selatan Eastfield, kan? Tepat, seperti itulah pemikiranku. Setidaknya, akan aman untuk jangka waktu tertentu jika kita pergi ke kota Walet. Kita akan baik-baik saja selama kita tidak membuat keributan besar dan berhati-hati. Selain itu, kita tidak memiliki banyak orang bersama kita, dan kecil kemungkinan bagi kita untuk dicurigai. Jack berbicara dengan nada final. Baiklah, kita akan menuju ke kota Walet. Ayo kita makan dan istirahat yang baik malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Tuan Tua Taylor mempertimbangkan gagasan itu, dan menurutnya, kata-kata Jack masuk akal. Dia melepaskan desahan napas lega dalam dirinya. Oh ya, mobil kita memiliki plat nomor dari Eastfield. Jadi, ketika kita mendekati kota Walet, kita akan membakar mobil kita di area terpencil. Kita akan membeli mobil baru ketika kita sudah berada di kota itu, dan mobil kita akan memiliki plat nomor dari sana. Kita akan jauh lebih aman jika kita melakukan itu. Jack terdiam sesaat sebelum berbicara. Aku tidak takut pada keluarga Lambert, tapi mereka mungkin cukup kuat. Akan lebih baik jika kita tidak memprovokasi mereka secara tidak langsung. Selain itu, kita memiliki cukup banyak orang-orang di sini, dan akan sulit bagiku untuk melindungi kalian semua sendirian. Pada saat ini, sebuah mobil melaju ke arah mereka, dan diparkir tepat di depan Jack dan yang lainnya. Lana dan Skyler keluar dari mobil tersebut. Kamu membawa Skyler juga. Begitu Jack melihat Skyler datang, dia tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nona Lana, Tuan Skyler, mengapa kalian berdua ada di sini? Theodore dan yang lainnya berteriak, mereka benar-benar terpana. Mereka tidak berhenti terlalu lama, tetapi Dewi Perang dan Raja Perang dengan cepat tiba. Mereka berdua pasti sudah lama membuntuti di belakang mobilnya. Aku sudah memberitahu Jack, aku akan ikut berkeliling. Ini hari liburku, jadi aku ingin bersantai. Lagi pula, akan sangat membosankan jika aku ditinggal sendirian di Eastfield. Lana terkekeh, kemudian dia melirik ke balik bahunya. Oh ya, ada orang lain yang akan mengikuti kita juga, katanya. Mereka mengatakan kepadaku, mereka ingin menjadi pengawalmu. Serius, siapa mereka? Theodore berseru kaget dan merasa sangat kagum. Dia akan merasa 10 kali lebih aman jika Dewi Perang dan yang lainnya ikut bersama mereka. Benar saja, beberapa mobil lain dengan cepat datang dan parkir di dekat mereka. Kemudian, Skyler mengumumkan, aku pasti akan mengikuti Jack kemanapun dia pergi sepanjang hidupku. Juga, Elaine ingin ikut bersamaku karena dia adalah muridku. Aku merasa tidak nyaman untuk meninggalkannya sendirian. Jadi, aku memutuskan untuk mengikut sertakan dia. Dan, ada beberapa muridku yang lebih senior, semuanya ingin ikut denganku, jadi, disinilah mereka semua. Skyler tertawa terbahak-bahak. Aku akan menjadi komandan pengawalmu mulai sekarang, dan murid-muridku akan menjadi pasukanmu. Bagaimana dengan itu? Kamu tidak akan mengusir kami, kan? Ya ampun, Tuan Skyler, Anda tidak sedang bercanda, kan?
Anda orang yang sangat dihormati. Bagaimana kami bisa menerima Anda sebagai pemimpin pengawal kami? Bab 907. Tuan Tua Taylor diliputi penuh emosi. Setiap anggota keluarga Taylor takut terseret ke dalam masalah dan takut terbunuh. Mereka semua meninggalkan Eastfield tanpa memberitahu kepadanya kemana tujuan mereka. Sebaliknya, para tetua, Skyler, dan yang lainnya adalah orang-orang yang bersedia melindungi dan pergi bersama mereka. Mereka rela pergi ke neraka bersamanya. Tuan Tua Taylor benar. Tuan Skyler, status dan identitas Anda beserta murid-murid Anda sangat tinggi dan terhormat. Masing-masing dari mereka tidak lain sangat kuat. 2 atau 3 dari mereka mungkin sebanding dengan Raja Perang. Orang-orang kuat seperti itu, kami khawatir kami tidak mampu mempekerjakan kalian semua. Jack meledak dengan rasa terima kasih di dalam hatinya. Orang-orang ini, yang tahu bahwa dia sekarang dalam masalah, tidak melarikan diri seperti anggota Taylor lainnya. Sebaliknya, mereka bersedia mengikutinya ke neraka dan melindunginya beserta keluarganya. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa dianggap sebagai teman setia dan berintegritas tinggi. Kami tidak meminta banyak, hanya beberapa juta dolar dalam sebulan sudah cukup. Harga itu masih terjangkau, kan? Wajah Skyler serius dan kusam pada saat yang sama. Dia ingin memberitahu mereka bahwa tidak perlu membayar untuk mempekerjakannya. Tetapi, jika dia benar-benar mengatakannya, dia takut Fiona, Andrew, dan yang lainnya akan mencurigai identitas Jack. Jadi, dia hanya mengatakan angka sembarangan untuk menutupinya. Apa? Hanya beberapa juta dolar. Tidak apa-apa, ini luar biasa. Tuan Skyler, terima kasih telah bersedia melayani kami. Seringai lebar langsung muncul di wajah Fiona. Bisa mendapat Raja Perang agar mau bekerja untuk keluarga Taylor dengan harga seperti itu, benar-benar sepadan. Beberapa garis vertikal terbentuk di antara alis Jack. Dia membuka mulutnya, setelah banyak berpikir. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengusir kalian. Tapi kamu dan Lana bukanlah orang biasa. Kamu bukan pengawal atau pejuang biasa, kamu adalah Raja Perang Bintang 8 dan Lana adalah Dewi Perang. Oleh karena itu, ada peluang besar bagi orang lain untuk mengenali kalian berdua. Meskipun jika kita berada di kota Walet, semua orang tahu kalian berasal dari Eastfield, jadi aku khawatir kehadiran kalian berdua akan menimbulkan kecurigaan. Kamu benar, apa yang harus kita lakukan? Kita berdua akan memakai topeng mulai sekarang. Skyler berseru, setelah memikirkan masalah itu. Dia merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Jack adalah logis dan masuk akal. Itu bukan ide yang buruk, tapi itu terlalu menjengkelkan bagi kalian berdua. Jack mengerutkan kening, meskipun dia pikir ide ini tampaknya menjadi solusi yang baik untuk saat ini. Apa yang begitu sulit tentang masalah ini, ayo kita lakukan segera. Lana, di sisi lain, berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi dan memilih topeng yang lebih cantik. Topeng semacam itu, yang memperlihatkan setengah dari wajahku yang cantik, pasti akan menakjubkan. Mengejar kecantikan, memang sifat seorang gadis, ya. Kamu pikir, kamu akan berpartisipasi dalam kontes topeng kecantikan? Jack mengeluarkan 2 batuk canggung dan menggoda Lana. Jack, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah Dewi Perang, bagaimana kamu bisa berbicara dengan cara yang tidak sopan? Tuan Tua Taylor kaget dan langsung menegur Jack. Dalam hati Tuan Tua Taylor, dia yakin bahwa Skyler dan Lana ada di sini hanya karena untuk bersenang-senang. Mereka menganggap ini sebagai tur yang menyenangkan, itulah sebabnya mereka datang. Mungkin, setelah beberapa saat ketika mereka bosan, mereka akan pergi. Dia berpikir Lana memang sangat menyukai topeng. Dia tidak menyangka, Jack akan membuat lelucon tentang topeng Dewi Perang. Tuan Tua Taylor, jangan pedulikan itu. Mulai sekarang, tidak ada lagi Dewi Perang, selain komandan kepala para pengawal keluarga Taylor. Hehehe. Komandan kepala, sedikit lebih tinggi dan lebih mulia daripada Tuan Skyler. Lana tertawa hangat, lalu melanjutkan, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Adapun apa itu, 1 atau 2 juta dolar sebulan, lupakan saja. Aku di sini bukan untuk pekerjaan paruh waktu, tapi untuk bersenang-senang dengan kalian. Tidak. Bayarannya adalah makanan dan akomodasi. Jack kembali bercanda. Bab 908. Aku juga baik-baik saja. Selama ada makanan enak dan tempat untukku tidur, aku akan puas. Yang mengejutkan semua orang, Lana menerima saran Jack dan tersenyum gembira.
Nona Lana, kamu adalah Dewi Perang yang paling tidak menuntut yang pernah aku temui. Skyler, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak terlihat sangat ceria. Oh ya, tentang mobil kalian, semuanya dengan plat nomor Eastfield. Jadi, sebelum kita tiba di kota Walet, kalian harus duduk di mobil kami dan membuang mobil kalian di luar kota Walet. Tapi, jangan khawatir, setelah kita memasuki kota, aku akan membelikan kalian masing-masing sebuah mobil. Kalian dapat memilih mobil apapun yang kalian inginkan. Jack memandangi mobil Lana dan yang lainnya, tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, jika aku bisa mendapatkan mobil baru, mengapa tidak?" Skyler terkekeh keras lagi di samping. Segera, kelompok itu tiba di pusat kota terdekat. Skyler dan Lana membeli topeng, beristirahat sejenak, dan akhirnya berangkat lagi. Belum lagi, topeng yang dipilih Lana tak hanya mengaburkan kecantikannya, tapi juga mempertegas keindahan tubuhnya yang memikat. Dengan wajah setengah tertutup topeng, dia mengeluarkan aura misterius, memikat orang lain ke ranah rayuannya tanpa sadar. Nona Lana, topeng itu terlihat sangat bagus untukmu. Kamu terlihat sangat menakjubkan namun misterius. Terutama kaki panjangmu yang terbuka, aku juga iri padamu. Selena, yang duduk di mobil yang sama dengan Lana, menatap pakaiannya. Dia tidak bisa tidak memuji Lana. Sekarang Lana bersama mereka, itu membuat hati Selena menghela napas lega. Dengan Lana di sekitar mereka, jika orang-orang kuat dan berkuasa dari keluarga Lambert akan membalas dendam, mereka mungkin bukan lawannya. Selanjutnya, Lana ditambah dengan Jack, Skyler, dan yang lainnya, akan dianggap sebagai kekuatan menakutkan yang harus diperhitungkan. Sebelum itu, dia merasa kesal tentang bagaimana anggota keluarga Taylor yang lain pergi, takut untuk terlibat. Sekarang, sepertinya itu adalah keputusan yang tepat bagi mereka untuk pergi, setidaknya mereka juga akan aman. Selain itu, hal yang baik untuk Selena, Jack, dan yang lainnya, mereka bisa melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih aman, dengan lebih sedikit orang. Sekarang, dengan kekuatan tambahan dari Lana dan Skyler, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan meningkat secara alami, sehingga mereka bisa mengatakan mereka tidak perlu merasa khawatir lagi. Wow, benarkah? Mendengar pujian Selena, Lana langsung terperangah. Sebenarnya aku iri padamu, Nona Selena. Kamu begitu lembut, cantik, dan berwatak mulia. Inilah ciri-ciri yang tidak aku miliki. Mereka selalu mengatakan, aku terlalu kekanak-kanakan, terlalu jantan dan mendominasi, dan kurang lembut. Sial, aku khawatir aku tidak akan bisa menikah. Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Jangan konyol, kamu adalah Dewi Perang. Selain itu, kamu sangat cantik dan menarik. Aku yakin banyak pria di luar sana akan jungkir balik untukmu ketika mereka melihatmu. Selena tersenyum dan menambahkan, tapi, wanita hebat sepertimu, harus memilih pasangan hidupmu dengan hati-hati dan masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kamu benar. Oh ya, kalian seharusnya tidak memanggilku Nona Lana atau Dewi Perang, terutama ketika kita sampai di kota Walet. Jika kamu terus memanggilku seperti itu, bukankah akan sia-sia, meskipun aku sudah memakai topeng ini? Lana mengingatkan kelompok itu setelah memikirkannya. Apakah aku boleh memanggilmu Lana? Selena bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, itu pasti lebih dari oke. Ada terlalu banyak orang di dunia ini dengan nama yang sama. Lana hanyalah nama umum yang populer. Selain itu, sebagian besar orang tahu bahwa Lana sang Dewi Perang ada di Eastfield. Siapa yang akan menduga, dia akan datang ke kota Walet. Lana tersenyum lembut sebagai balasannya. Itu masuk akal. Selena menganggukkan kepalanya tanda setuju. Hari lain telah berlalu. Pada suatu pagi yang cerah, kafilah itu akhirnya tiba di sebuah lembah tidak jauh di luar kota Walet. Dorong mobil ke ruang terbuka di sini dan bakar. Bab 909. Meskipun mobil-mobil ini bermerek dan sangat mahal, tetapi sekarang tidak ada cara lain, Jack hanya bisa memberi perintah tanpa daya. Rombongan segera mendorong mobil-mobil tersebut ke ruang terbuka dan membakarnya. Baru kemudian, mereka menuju kota Walet dengan berjalan kaki. Mereka sudah bisa melihat tembok kota Walet yang sangat tinggi dan megah dari jauh. Kota ini dikelilingi dengan suasana kuno dan dengan lapisan kabut tipis. Kota ini tampak sangat halus secara misterius. Meskipun kota Walet jauh lebih kecil dari kota Jin, setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar daripada Eastfield. Kota Walet. Ini kota kuno, bukan? Ada banyak pusat kekuatan berwibawa tinggi di dalamnya.
Dan yang paling utama, kota ini adalah tempat yang bagus bagi seseorang, keluarga, atau rumah untuk meningkatkan dan memperluas kekuatan mereka. Menatap kota di depannya dengan penuh perhatian, Skylar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya sambil menghela nafas. Ya, ini memang tempat yang indah. Lana juga menghela napas dengan emosi. Jack memandang ke arah kelompok itu, lalu akhirnya berkata, kita sekarang sudah sampai di kota Walet. Ayo kita cepat membeli villa untuk ditinggali, secepat mungkin. Untung sekarang masih pagi, kita punya waktu untuk mencari dan membeli villa. Untuk masalah mobil, kita tunggu sampai besok pagi. Tuan tua Taylor mengangguk setuju. Aku khawatir villa di sini akan sangat mahal. Untuk saat ini, kita tidak perlu merekrut pengawal, tetapi aku pikir, kita harus menyewa beberapa pembantu untuk membantu membersihkan rumah. Jadi, kita harus menyiapkan beberapa kamar lagi untuk mereka. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kita akan membeli 20 unit rumah teras, dan kurasa ini sudah cukup. Kita tidak perlu membeli satu villa besar. Mungkin, kita bisa memilih rumah teras atau townhouse. Juga, ketika kita membeli lebih banyak unit, kita akan meminta kepada pengembang untuk menutupnya dengan sebuah tembok yang memagari seluruh area kita. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jack mengutarakan pikirannya kepada kelompok itu. Pada saat ini, telepon Lana berdering. Setelah dia melihat nomornya, dia melenggang ke samping dan mengangkat panggilan itu. Hei bro, bagaimana situasinya? Kabar buruk, ini jebakan. Suara Fernando yang lemah, keluar dari telepon dan diikuti oleh bunyi gedebuk ringan. Panggilan telepon berakhir setelah bunyi gedebuk itu. Jari Lana menekan tombol panggilan terakhir di ponselnya untuk menelepon kembali, tetapi baru saat itulah dia menyadari nomor itu tidak lagi tersedia. Wajahnya menjadi kosong dan suram di detik berikutnya. Dia segera mendekati Jack dan menariknya ke samping, lalu melaporkan, Tuan, ini tidak baik. Kakak Fernando, sepertinya dalam masalah serius. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Bagaimana situasinya? Ketika Jack mendengar berita itu, dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Fernando adalah salah satu murid yang dianggapnya kuat dan berkuasa. Kecakapan tempurnya dapat ditempatkan di bagian atas daftar, bagaimana mungkin sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang begitu kuat? Aku sendiri tidak terlalu yakin. Dia baru saja menelepon dan napasnya sangat lemah. Dia hanya mengatakan kepadaku, itu adalah jebakan, dan kemudian panggilannya terputus. Aku mencoba meneleponnya kembali, tetapi sudah tidak bisa tersambung. Dahi Lana berhenti menyatu, dia merasa sangat cemas tak terkira. Sisik naga, ini jebakan. Alis Jack menyatu, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Bahkan, jika itu jebakan, Fernando tidak selemah itu, sehingga dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, kan? Aku sendiri juga tidak tahu, Tuan. Apakah saudara Fernando akan baik-baik saja? Semakin Lana memikirkannya, semakin cepat jantungnya berdebar. Kekuatan bertarung Fernando beberapa tingkat lebih baik darinya, dia adalah murid tertua di antara mereka. Petarung macam apa yang dia temui kali ini? Kita tidak bisa berbuat banyak sekarang. Kita sudah di sini, dan kekhawatiran hanya akan menyeret kita ke dalam lumpur. Mari kita masuk ke kota dulu, lalu kita akan menyelidiki masalah ini secara perlahan. Karena ini jebakan, aku yakin Fernando tidak akan mati, karena pihak lain sebenarnya menargetkanku. Jack mencemooh dengan dingin, lalu melanjutkan, pihak lain mencoba memasang jebakan dan ingin menangkapku. Aku yakin mereka tahu siapa pemilik sisik naga. Bab 910. Tidak mungkin, maksudmu pihak lain sudah mengetahui milik siapa sisik naga ini. Setelah mendengar ini, Lana menarik napas dalam-dalam, merasa sangat terkejut. Aku hanya menebak. Karena Fernando mengatakan itu jebakan, aku yakin pihak lain hanya akan memenjarakannya dan tidak akan membunuhnya. Tindakan ini akan memancing kita keluar. Oleh karena itu, kurasa pihak lain seharusnya tahu lebih banyak tentang sisik naga. Seluruh situasi membuat Jack sakit kepala. Tidak banyak orang yang tahu, mungkin kurang dari selusin orang yang tahu tentang sisik naga. Lebih lanjut lagi, kata-kata Fernando tidak mengungkapkan banyak informasi. Oleh karena itu, Jack hanya bisa menyarankan untuk menetap terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Jack membawa semua orang masuk ke dalam kota. Mereka pertama-tama mencari hotel untuk menginap. Kemudian, Jack dan Selena pergi mencari villa. Mereka segera menemukan diri mereka di lobi departemen penjualan.
Seorang pramuniaga muda memperhatikan mereka dan menyunggingkan senyum kecil, berjalan ke arah mereka. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya. Apakah Anda di sini untuk mencari villa? Atau, Anda ingin melihat bungalow? Kami memiliki keduanya di sini. Pramuniaga muda itu melontarkan senyum cemerlang, senyum yang bisa menyilaukan matahari. Aku ingin mencari villa. Jack tersenyum lembut dan menjawab. Baiklah, Tuan. Silakan ikuti saya. Kami sudah merenovasi semua villa di sini, jadi Anda bisa langsung menggunakannya. Itulah sebabnya, harganya akan sedikit lebih tinggi. Pramuniaga memperkenalkan diri saat dia membawa Jack dan Selena menuju kotak pasir. Tidak terlalu jauh, dua pramuniaga lainnya mulai mengobrol dengan tenang di antara sesama mereka. Gadis baru itu tidak memiliki mata yang bagus. Mereka berdua mengenakan pakaian yang cukup bagus, tapi tidakkah dia melihat mereka turun dari taksi? Salah satu wanita memberikan senyum dingin saat dia berbicara. Benar. Dia tepat berada di pintu, tidak mungkin dia tidak melihatnya. Seseorang yang perlu memanggil taksi, pasti tidak punya uang untuk membeli villa. Jelas, mereka di sini hanya untuk melihat-lihat. Wanita lain menambahkan dengan nada konspirasi rendah, kita tidak bisa menjual banyak rumah di sini, karena harganya terlalu mahal. Meskipun villa di sini hanya townhouse, harganya super mahal karena berada di tengah kota. Satu villa akan menghabiskan biaya setidaknya 120 juta dolar. Tidak mungkin orang seperti itu mampu membeli villa di sini. Jack dan Selena kebetulan berjalan melewati mereka. Mereka berbicara dengan lembut, tetapi keduanya bisa mendengar suara pramuniaga itu, dan keduanya dengan jelas mendengar setiap kata-kata yang telah diucapkan. Selena dan Jack saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa diganggu dengan kedua wanita itu. Setelah mereka berjalan mendekat dan memindai kotak pasir dan mendengarkan penjelasan pramuniaga, Jack angkat bicara, berapa harga satu unit? Seharusnya ada diskon, jika kita membayar penuh, kan? Mengapa kalian tidak melihat unit showcase kami? Aku akan membawa kalian berdua ke sana, itu tidak akan memakan banyak waktu. Pramuniaga itu sedikit terkejut, dia merasa curiga kalau dia salah dengar. Sejujurnya, dia telah melihat pasangan itu turun dari taksi dari pintu masuk. Dia tidak berharap mereka memiliki uang untuk membeli rumah. Namun, dia ingat apa yang dikatakan manajernya di awal, untuk tidak menyerah pada pelanggan manapun yang melewati pintu. Dia masih baru bekerja di sini, dan dia tidak memiliki kinerja bintang untuk dibanggakan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melatih keterampilan negosiasinya, membiasakan diri berbicara dengan pelanggan, dan memperkenalkan rumah kepada mereka. Pada dasarnya, dia mengambil ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah mengapa dia terus tersenyum sepanjang waktu, dengan hati-hati menjelaskan setiap detail kepada pasangan itu. Keduanya tidak mengajukan banyak pertanyaan, dan juga tidak banyak bicara. Keduanya tampak sangat pasif. Dari situlah dia menduga, keduanya tidak terlalu tertarik dengan properti itu, dan dia pikir keduanya tidak akan pernah ingin membelinya setelah mendengar harganya. Tetap saja, mereka mungkin terlalu malu untuk segera pergi. Dia tidak berharap pria di depannya langsung bertanya, apakah ada diskon jika dia membayar penuh. Bahkan, beberapa pelanggan yang tertarik untuk membeli akan bernegosiasi dengan mereka beberapa kali dan mempertimbangkan keputusan tersebut selama beberapa hari. Bagaimanapun, satu unit bernilai jutaan dolar. Selebriti besar juga harus mempertimbangkan masalah ini selama setengah hari jika mereka ingin membeli satu unit.